Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kita akan mempresentasikan tugas 2 DWBI yang dimana bertujuan untuk melakukan analisis kinerja berdasarkan perhitungan KPI yang kita buat dari studi kasus penjualan yang disajikan di halaman dashboard. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada rekan saya, yaitu Hafiz Fadilati Radi, dan saya sendiri, Rio Galingga Wisesa. Mungkin langsung aja lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses membaca data dari MySQL. Pertama, saya akan membuat database online di Ivan sampai tampilannya itu muncul seperti ini. Yang kita butuhkan itu adalah yang pertama ada host, ada port, user, dan juga passwordnya. Lalu selanjutnya setelah membuat database di Ivan, saya mengupload file SQL-nya ke dalam database menggunakan tools HeyDSQL dengan memasukkan host, user, password, dan juga port yang didapat melalui Ivan. Lalu setelah data berhasil dimasukkan ke dalam MySQL, Ivan, langkah berikutnya itu adalah menghubungkan ke Looker Studio-nya dengan cara menambahkan data di bawah sini. Lalu kita cari MySQL, lalu kita masukkan host, port, user, dan juga passwordnya yang diperoleh dari website Ivan. Selanjutnya untuk host di sini, untuk portnya, untuk usernya, dan juga untuk password. Dengan nama database dwh sales underscore ops. Lalu di sini kita klik autentikasi dan nantinya muncul untuk kita masukkan query custom yang kita buat sesuai dengan KPI yang kita tentukan. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai koneksi database MySQL-nya. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai KPI akan saya serahkan ke Bisa dua. Oke, baik. Saya izin ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan KPI yang digunakan. Untuk KPI yang pertama, di sini ada goals-nya meningkatkan pendapatan penjualan tahunan. Dengan KPI target pendapatan naik 10% per tahun. Data yang digunakan ada table fact sales dan dim date. Lalu kolomnya ada jumlah penjualan dan tahun. Dengan perhitungan, di sini ada target pendapatan tahun 2023 naik 10% dari tahun 2022. Boleh lanjut ke dashboardnya. Nah, di sini tampilan dashboardnya adalah yang dimana pendapatan tahun 2022 yaitu sebesar 484.928,9 ribu rupiah. Dan pada tahun 2023 total pendapatannya sebesar 354.781,77 rupiah ribu rupiah. Yang dimana di sini ada target pendapatan target pendapatan yang di mana KPI-nya naik 10% per tahun. Yang di mana tahun 2022 itu sebesar 484.928,9 ribu rupiah dan pada tahun 2023-nya itu mengalami penurunan. Yang di mana target pendapatan pada tahun 2023-nya itu 533,421,79 ribu rupiah. Boleh lanjut ke laporan. Yang di mana di sini ada aktualnya pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sehingga target tidak tercapai. Lanjut ke KPI nomor 2, di sini ada goalsnya mengontrol porsi diskon terhadap total penjualan, yang di mana KPI-nya penjualan diskon tidak melebihi 32% dari total penjualan. Data yang dipakai ada table fact sales, dim date, dan kolom yang dipakai ada sales, diskon, dan year. Yang di mana di sini ada targetnya tiga, kurang dari 32% dari total penjualan. Boleh lanjut ke dashboard. Di sini pada tahun 2022 diskon salesnya yaitu sebesar 78.622,48 ribu rupiah, yang di mana persentase diskon pada tahun 2022 ini sebesar 16,21%. Dan pada tahun 2023
Diskon salesnya itu sebesar 56.130,01 rupiah. Yang dimana total persen total persentase diskonnya itu sebesar 15,82%. Yang dimana di sini ada targetnya harus kurang dari 32% setiap tahunnya. Boleh lanjut. Di sini ada aktualnya itu total penjualan pada kedua tahun 2022 dan 2023. Persentase diskon penjualan tidak melebihi batas maksimal yaitu sebesar 32%. Sehingga kinerja penjualan diskon yang sesuai dengan KPI yang ditentukan. Lanjut nomor 3, di sini ada goalsnya meningkatkan efisiensi transaksi produk. Yang dimana KPI-nya adalah rata-rata kuantitas per transaksi adalah 3 unit. Data yang digunakan ada table fact sales dan kolomnya ada quantity dan order ID. Yang dimana di sini ada targetnya adalah 3 unit. Boleh lanjut ke dashboard. Di sini ada rata-rata kuantitinya sebesar 3,78 dan ada peningkatan 25,9% dari nilai yang ditargetkan. Boleh lanjut ke laporan. Yang dimana di sini ada aktualnya yaitu rata-rata produk yang dibeli customer sebanyak 3,7763 atau kita bulatkan 3,78 yang dimana target KPI telah tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk KPI yang keempat, dengan goals memaksimalkan penjualan produk unggulan. Untuk KPI-nya itu produk dengan jumlah transaksi terbanyak. Untuk data yang digunakan ini, kita menggunakan tabel fake sales dengan kolom produk ID dan juga order ID. Targetnya itu misalkan produk A adalah produk yang paling sering dibeli. Untuk tampilan di dashboardnya itu seperti ini. Jadi ada produk ID OFF yang pertama ini dan yang kedua dengan jumlah transaksi terbanyak. Nah, kita juga bisa melihat memfilter data dari tabel di atas dengan contohnya di bawah ini. Jadi misalkan ingin menampilkan yang jumlah transaksinya 7 doang, bisa diklik hanya 8 atau hanya 7. Mungkin sekian aja. Lanjut. Untuk aktualnya ini transaksi terbanyak dilakukan pada produk ID yang Tech AC dan juga Off BI. Jadi masing-masing barang terjual sebanyak 8. Dengan demikian, target penjualan ini berhasil tercapai. Lalu selanjutnya untuk KPI yang kelima itu meningkatkan total pendapatan tahunan. Dengan KPI total pendapatan tahunan 2023 dan 2022 itu mencapai 300.000. Untuk data yang digunakan di sini ada tabel Fox Sales dan juga Dimdet dengan kolom jumlah penjualan dan juga tahun. Targetnya ini pendapatan tahunan melebihi Rp 300.000. Untuk di dashboardnya sendiri itu di sini ada di tahun 2022 itu target penjualannya itu di angka 484.000, yang dimana di sini udah mencapai lebih dari 300.000. Lalu untuk tahun 2023 ini totalnya ada di 354.000 dengan sama totalnya targetnya itu di atas 300.000. Jadi bisa ditemukan buat KPI yang kelima ini, target pendapatan tahunan sebesar 300.000 ini berhasil tercapai pada kedua tahun, yaitu 2022 dengan pendapatan sebesar 488.000 dan 2023 dengan total pendapatan sebesar 354.000. Lalu selanjutnya untuk KPI yang keenam, di sini goalsnya menjaga performa penjualan musiman dengan KPI penjualan pada kuartal 4 mencapai 30% dari total tahunan. Untuk data yang digunakan di sini ada tabel fake sales, Dimdet, dengan kolom sales, month, dan juga year. Targetnya ini penjualan pada kuartal 4 melebihi 30% dari total tahunan. Untuk penjelasan dashboardnya ini, di tahun 2022, pendapatan kuartal 4 tahunan itu sebesar 37%, yang dimana sudah melebihi target di 30%. Lalu pada tahun 2023, penjualan kuartal 4 tahunan di angka 10%, yang dimana tidak melebihi dari target yaitu 30%. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2022 ini target tercapai. Penjualan kuartal 4 itu menyumbang 37% dari total penjualan tahunan. Dan pada tahun 2023 target tidak tercapai.
penjualan kuartal 4 hanya menyumbang 10% dari total tahunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahun 2002 ini target penjualan pada kuartal 4 tercapai, sedangkan pada tahun 2023 target penjualan kuartal 4 tidak tercapai. Mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.